Saya ingin bertanya, Ustazah, bagaimana cara kita yang minim ilmu untuk memilah-milah apa saja yang benar dan apa saja yang diselipi informasi kemunafikan dari Bani Israel yang tadi dijelaskan? eh, Disiplin ilmu sudah menyiapkan itu. Misalnya kayak hadis, itu sudah ada aplikasi 9 kitab hadis. Kalau nggak salah waktu awal-awal sudah saya pernah tawarkan ya, aplikasi 9 kitab hadis. Ya, yang itu terkumpul semua 9 kitab hadis, baik sohi, hasan, doib. Yang penting itu dari Rasul dulu. Jika tidak ada di situ, maka bisa jadi warning. Jangan-jangan ini nggak ada periwayatannya. Satu. Yang kedua, disiplin ilmu juga sudah mengingatkan. Kalau ada periwayatan seorang imam diberi dengan gelar alaihissalam. Jadi Imam Bakir alaihissalam. Kan sering tuh. Kalau Imam Bakir udah disebut alaihissalam, disiplin ilmu menyebutkan alaihissalam itu hanya untuk para nabi. Kalau untuk sahabat, radhiyallahu an. Jadi kalau ada hadis diriwayatkan dari Imam Bakir alaihissalam, warning. Itu berarti bukan hadis benar. Itu ada pemalsuan hadis ya dari fikroh-fikroh tertentu. Kemudian yang ketiga, disiplin ilmu juga sudah mengingatkan. Kalau sebuah hadis ternyata kandungan isinya bertentangan dengan Al-Quran. Atau kandungan isinya nggak logis. Misalnya siapa yang bersedekah di saat kelahiran Rasul, pada saat Maulid Nabi, maka dia akan mendapatkan begini dan begini. Itu nggak logis. Orang Nabi nggak pernah ngerayain ulang tahun, kenapa nyuruh sedekah di hari kelahirannya, maka akan dapat ini dan itu. Nah, jadi disiplin ilmu untuk hadis-hadis palsu sudah disiapkan oleh para ulama. Kalau tafsir, kalau pakai tafsir Ibnu Katsir, jadi beli tafsir Ibnu Katsir pun perlu cek and recheck. Data saya dalam kategori menyesal sih cukup menyesal. Menyesal dengan nominal saya yang tidak sedikit uangnya, saya beli tafsir Ibnu Katsir terjemahan, tapi penerjemahnya tidak amanah. Ya, tidak semuanya diterjemahkan, hal-hal yang penting juga ditinggalkan, tidak diterjemahkan. Ini bisa membuat bahaya. Padahal tafsir Ibnu Katsir itu bagus. Di Ibnu Katsir itu banyak cerita-cerita Israiliyat. Tapi tujuannya Ibnu Katsir bukan memasukkan cerita tentang Israiliyat dalam tafsirnya untuk dijadikan hukum. Tafsir Ibnu Katsir hanya untuk memberitahu, hati-hati loh, ini loh pendapatnya orang-orang Israiliyat. Ini loh cerita Israiliyat tentang siapa Nabi Zulkarnain. Ini cerita Israiliyat tentang kisah dalam surat Yasin. Itu sebenarnya begitu. Tapi buku tafsir yang saya beli itu nggak disebutkan tentang kisah Israiliyatnya, tentang referensi ini Israiliyat. Seakan-akan tafsir Ibnu Katsir membahas tafsiran itu adalah cerita itu. Ini bahaya. Ya, jadi kalau untuk pengen tahu Israiliyat atau bukan, beli aja tafsir Ibnu Katsir. Di situ banyak kamus tentang cerita-cerita Israiliyat.